Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kami akan membahas materi tentang rancangan penelitian dan teknik pencuplikan sampling. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Nancy. Saya Khairunisa. Saya Herlina Nababan dengan NIM 1803842050027. Perkenalkan, nama saya Selvi Saleha. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian atau desain penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menguji hipotesa meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi atau data diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan, serta perlakuan yang akan diselenggarakan. Berdasarkan sudut pandang untuk melakukan penelitian, jenis-jenis rancangan penelitian dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut teknik pengambilan sampel, yang kedua, menurut timbulnya variabel, dan yang ketiga, menurut model pengembangannya. Yang pertama, menurut teknik pengambilan sampel terbagi menjadi 3, yaitu penelitian terhadap populasi, penelitian terhadap sampel, dan studi kasus. Yang kedua, menurut timbulnya variabel terbagi menjadi 2, yaitu penelitian non-eksperimental dan penelitian eksperimental. Yang ketiga, menurut model pengembangannya terbagi menjadi 2, yaitu penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi, salah satu cara penggolongan macam rancangan penelitian berdasarkan atau sifat-sifat masalahnya. Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, rancangan penelitian dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama penelitian historis, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian perkembangan, yang keempat penelitian kasus dan penelitian lapangan, yang kelima penelitian korelasional, yang keenam penelitian kausal komparatif, yang ketujuh penelitian eksperimental sungguhan, yang kedelapan penelitian eksperimental semu, dan yang kesembilan penelitian tindakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Dalam metodologi penelitian, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi adalah seperangkat unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti. Adapun pengelompokan populasi, yaitu yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah. Populasi berdasarkan atas jumlah terbagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, pemerintah membangun 500.000 RSS. Yang kedua, populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas adalah populasi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Contoh dari populasi tak terbatas adalah berapa jumlah pegawai golongan 1 dan golongan 2. Yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang dipersempit. Populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu populasi teoritis dan populasi tersedia. Populasi teoritis adalah populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Contohnya, pemerintah membangun 300.000 RSS selama
tahun anggaran Pelita 4 tahun 1993 sampai 1998. Populasi tersedia adalah populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan pada populasi teoritis. Yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data, terbagi menjadi dua, yaitu populasi bersifat homogen dan populasi bersifat heterogen. Populasi bersifat homogen adalah populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentukannya memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu teknik. Populasi bersifat heterogen adalah populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Tujuan pengambilan sampel yaitu untuk mereduksi jumlah objek yang akan diteliti dengan membatasi jumlah populasi bahkan wilayah populasi, berusaha untuk membuat generalisasi hasil analisis. Tahapan menentukan sampel ada dua, yaitu yang pertama menentukan populasi terlebih dahulu. Yang kedua, membatasi luas populasi dengan menegaskan karakteristik populasi teoritis dengan cara melakukan identitas atau inventarisasi terhadap sifat-sifat populasi sebagai ruang lingkup dalam usaha melakukan generalisasi. Selanjutnya, besaran sampel. Suatu sampel yang baik harus memenuhi syarat baik ukuran atau besarnya memadai untuk meyakinkan kestabilan ciri-ciri populasi. Dengan pendekatan statistik, dapat ditentukan besarnya sampel. Sebelum menentukan jumlah sampel yang diambil dari populasi, terlebih dahulu diketahui yang pertama, memperkirakan proporsi jumlah objek yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu populasi. Yang kedua, menentukan derajat atau koefisien konfidensi atau keyakinan yang diinginkan dalam menentukan penaksiran. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan kekeliruan menarik sampel dalam bentuk persentase. Yang keempat, apabila di dalam perhitungan beberapa populasi yang berbeda jumlahnya, tetapi harus dipergunakan yang pertama proporsi populasi, yang kedua tingkat koefisien konfidensi sama, yang ketiga perkiraan persentase kemungkinan membuta kesalahan sama, dan yang terakhir rumus sampel minimal. Adapun rumus mencari sampel minimal yaitu N lebih besar atau sama dengan P dikali Q dalam kurung Z per E kuadrat atau N lebih besar atau sama dengan P dalam kurung 1 kurang P dikali B kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel minimal, P adalah proporsi populasi persentase kelompok pertama, Q adalah proporsi sisa di dalam populasi atau 1 kurang P, Z adalah derajat koefisien pada 99% atau 95%, dan E adalah persentase perkiraan kemungkinan membuat kesalahan dalam menentukan ukuran sampel atau sama dengan B. Nah, rumus tersebut tidak berlaku apabila nilai P dikali 1 kurang P sama dengan 0. Cara lain untuk menghitung jumlah sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi. Rumus yang digunakan diformulasikan oleh Yamane pada tahun 1967, yaitu rumusnya N kecil sama dengan N besar per N besar kali D kuadrat ditambah 1, dengan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D adalah presisi.
Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan jumlah sampel penelitian. Sebelum kita masuk pada dasar penentuan jumlah sampel, maka kita juga perlu mengetahui arti sampel itu sendiri. Sampel merupakan bagian dari populasi. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen itu dinamakan sensus. Nah, idealnya agar penelitian dapat dipercaya, maka peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal, misalnya peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang dapat dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi. Nah, selanjutnya dasar penelitian jumlah sampel. Menurut Gay dan Dill, untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi. Penelitian korelasional paling sedikit 30 elemen populasi. Penelitian perbandingan kausal 30 elemen per kelompok. Dan untuk penelitian eksperimen itu 15 elemen per kelompok. Sedangkan menurut Roscoe itu penentuan jumlah sampel yang pertama, sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai dengan 500 sampel. Yang kedua, jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, contohnya laki-laki atau perempuan, SD, SLTP, SMU, dan sebagainya, jumlah minimum subsampel harus 30. Dan yang ketiga, pada penelitian multivariate atau termasuk analisis regresi multivariate, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan mengendalikan yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai dengan 20 elemen. Selanjutnya ada cara menentukan jumlah sampel. Yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini digunakan jika jumlah populasi diketahui. Pertanyaan dalam seringkali diajukan dalam metode pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya pula, sampel yang terlalu besar itu dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Nah, rumusnya yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah NE pangkat 2. Di mana keterangannya yaitu N sama dengan jumlah sampel, sedangkan N besar itu total population atau jumlah seluruh anggota populasi, sedangkan E yaitu error tolerance atau toleransi terjadinya galat atau taraf signifikansi untuk sosial dalam pendidikan, lazimnya 0,05 dan dipangkatkan 2. Selanjutnya ada penentuan jumlah sampel berdasarkan jumlah indikator. Nah, berdasarkan jumlah indikator ini, jika jumlah populasi tidak diketahui. Nah, jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu seperti analisis Sam-Amos yaitu antara 100 hingga 200 sampel. Jumlah sampel sebesar 400 orang tersebut telah dianggap cukup memadai dan disarankan menggunakan teknik ML atau maksimum likelihood.
atau GLS, yaitu Generalized Least Square. Begitu juga halnya dengan analisis faktor. Besarnya jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator yang minimalkan dikalikan 5 kalinya. Misalnya, seorang peneliti menentukan 20 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 20 dikali 5, sama dengan 100 orang. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel. Berdasarkan pengertian para ahli, teknik pengambilan sampel menurut Margono, yaitu teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel atau disebut teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sebuah penelitian yang baik harus memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling, yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Yang pertama, sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Misalnya, jika suatu populasi memiliki elemen sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50. Untuk bisa dipilih menjadi sampel, sebagai catatan bahwa menentukan ukuran sampel tidak dapat dilakukan sembarangan. Peneliti perlu mengikuti kaidah tertentu dan mengacu pada teori para ahli. Pada dasarnya, untuk menjaga agar peluang terpilihnya suatu sampel secara acak, maka digunakan tabel angka random atau TAR untuk menentukan sampel pertama. Angka yang terpilih adalah angka dari salah satu elemen populasi yang sudah terdaftar pada kerangka sampel. Selanjutnya, untuk menentukan sampel yang akan terpilih berikutnya digunakan metode-metode yang itu dengan langkah-langkah memilih sampel seharusnya mengikuti kaidah berikut. Yang pertama, menyiapkan kerangka sampel, menyiapkan tabel angka random, dan menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Di dalam teknik pengambilan sampel random, beberapa teknik yang lebih spesifik lagi di dalamnya yang dapat disesuaikan dengan kondisi penelitian masing-masing. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan jika jenis analisis penelitian cenderung deskriptif dan lebih bersifat umum dan sederhana. Metode ini lebih cocok digunakan untuk kasus di mana karakter yang menjadi pembeda dalam populasi bukan hal yang penting. Dalam analisis di mana perbedaan tersebut ada dan umum terjadi pada populasi manapun. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana atau SRS. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Prosedur pengambilan sampel dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Dan yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Selanjutnya, stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan atau strata dalam populasi. Teknik ini mengolah kerangka sampel yang sebelumnya belum distratifikasi atau belum dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, seperti tinggi, sedang, dan rendah. Prosedur pengambilan sampel dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan sampling frame. Yang kedua, bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki.
Yang ketiga, tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum. Yang keempat, pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Selanjutnya, cluster sampling atau sampel gugus. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen. Misalnya, stratum A laki-laki semua dan stratum B perempuan semua. Maka, dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Prosedur pengambilan sampel dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun sampling frame berdasarkan gugus. Dalam kasus di atas, elemennya ada 100 departemen. Yang kedua, tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga, pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak. Dan yang keempat, teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sampel. Saya akan melanjutkan materi. Materi saya ini mengenai validitas eksternal. Jadi, validitas eksternal ini terkait dengan sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasikan kesimpulannya terhadap populasi, atau hasil penelitian bukan hanya berlaku untuk kelompok sampel saja, melainkan juga berlaku secara keseluruhan bagi populasi atau suatu keadaan di luar lingkup eksperimen. Nah, ada 3 hal-hal yang menjadi sumber validitas eksternal. Yang pertama, interaksi testing, yang kedua, interaksi seleksi, dan yang ketiga adalah interaksi setting. Ada dua bentuk validitas eksternal. Yang pertama, validitas konkuren, dan yang kedua, validitas prediktif. Apa sih validitas konkuren itu? Jadi, validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Sedangkan validitas prediktif adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.